warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyaykhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasini ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an Umar radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajar wa qala inni a'lamu annaka la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Muttafaqun alaih. An Umar radhiyallahu anhu, sebuah riwayat hadis melalui jalur sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini berbicara tentang Sayyidina Umar. Annahu hu-nya ke Umar, bahwasanya Sayyidina Umar qabbalal hajara, mencium hajar aswad. Hajara batu, hajarul aswad sudah umum, batu aswad, batu hitam. Wa qala, dan berkata Umar di hadapan batu hajar aswad itu, inni a'lamu annaka la tadurru, sesungguhnya aku mengetahui annaka, bahwasannya engkau hajar aswad tadi, la tadurru, tidak bisa membahayakan, wala tanfa'u, dan tidak pula bermanfaat, tidak pula memberikan manfaat. Nyium hajar aswad lalu bilang engkau tidak bisa memberikan mudarat pada diriku, kau juga tidak bisa memberikan manfaat kepada diriku, kata Umar. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, ma qabbaltuka, maka aku tidak akan menciummu. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam
sejarah Islam itu ada yang dikenal dengan sebutan masa fatrah, masa kekosongan, di mana tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Jadi masa di mana orang dulu menjalankan syariat nabi yang terdahulu, orang yang terkini tidak bisa menjalankan karena tidak ada nabinya. Jadi ngikutin ajaran yang dulu. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, itu jaraknya 569 tahun. Hampir 570 tahun. Setengah abad jaraknya. Setengah abad lebih. Jarak Nabi Isa kepada Nabi. Nah, dari jarak itulah disebut dengan masa fatrah, masa kekosongan, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Jadi yang dijalanin syariatnya Nabi Isa, tapi Nabi Isa-nya nggak ada. Ditinggal umatnya, karena nanti suatu saat diturunkan kembali setelah turunnya daripada Dajjal itu, dan mengakui menjadi Nabi Isa umat Nabi Muhammad dalam kisah yang panjang, dalam cerita yang berbeda. Jadi menjalankan syariatnya Nabi Isa itu fatrah, tuh masa kekosongan. Sehingga orang pada saat itu tidak terkena hukum. Kenapa? Nggak ada nabi yang membimbing. Kalau dia melakukan kesalahan menurut kacamata kita saat ini, dia nggak berdosa. Kenapa? Taklif, nggak ada beban buat dia. Itu namanya fatrah, masa kekosongan. Sehingga hukum dari orang yang tidak mengetahui secara benar-benar tidak tahu, dia nggak kena hukum. Kalau kita punya saudara nih, saudara kita masih bagian Indonesia, tapi di sana listrik belum nyampe. Ada nggak sih yang listrik belum nyampe di Indonesia sekarang? Ada nggak? Ada, masih ada kan? Masih ada. Nggak ngomong secara real, ada kan? Masih ada lah. Anggaplah bagian Manokwari sebelah manalah yang belum nyampe listrik. Jangan ditanya tentang syariat Islam, ditanya tahu Islam nggak? Islam itu makanan apa? Dia nggak tahu maknanya Islam gitu. Orang ini bebas dari hukum nih, nggak disiksa oleh Allah. Kenapa? Nggak ada yang bisa menyampaikan dakwah ke situ. Jangankan nonton YouTube, listrik aja nggak nyampe. Kehidupan masih terbelakang, masih melakukan sesuatu yang dianggap seperti orang zaman dahulu purba begitu. Nggak ngerti gitu, dikasih handphone gitu, dia nggak ngerti. Orang ini nggak kena hukum nih. Dia makan anjing, makan babi, makan suike. Tahu suike? Suike itu kodok. Di Jawa Timur tuh ada makanan tuh, kalau dilihat makanan suike di daerah Madiun tuh, jangan dimakan, itu kodok. Goang di Bali, tahu goang? Goang anjing, sate anjing, goang namanya. Sate goang enak nih Bang Anggi, jangan dimakan anjing. Dulu yang mereka nggak tahu itu nggak dosa. Tapi kalau orang tinggal di Jakarta, di Jabodetabek, dia tidak tahu gitu, itu mah tidak tahu, tapi tidak mencari tahu dia dosa dia. Saya kira gandengan tangan nggak boleh. Boleh Ustadz gitu, nggak zina gitu. Itu malu mah pura-pura nggak tahu. Pengajiannya ada, tinggal searching bisa, ilmunya ada di tangan, tinggal ngetik doang. Dia kena dosa nih. Tapi kalau yang benar-benar nggak tahu, fatrah. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan yang dulunya kita tidak tahu hukumnya, itu masih terbebas. Cuma minta ampun aja cukup gitu. Maafin saya benar-benar nggak tahu. Saya kira yang namanya OT itu boleh, Ustaz. Cap orang tua tuh anggur. Soalnya saya minum dijamu, dicampurin, kata Ustadz halal. Besoknya saya beli sebotol, nggak pakai jamu, langsung sebotol. Saya kira boleh, haram. Kalau nggak tahu, masih minta ampun, Allah ampunin insya Allah. Tapi kalau dia di Jakarta merasa nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak mau cari tahu. Nah, ada masa fatrah nih, 569 tahun tuh. Sehingga peradaban manusia itu hancur, berubah gitu. Sehingga yang pertama kali rusak di kalangan manusia itu, pertama akidah sama teologinya tuh. Berubah tuh dari ajaran dulu yang tadinya masih menyembah kepada Tuhan yang ilah, sekarang udah nggak nyembah tuh. Kitab Injilnya dirubah-rubah dan lain sebagainya, sehingga menyekutukan Allah. Maka karena begitu banyak kerusakan teologi, akidah, etika, moral, peradaban, kalau kita baca sejarah, diturunin tuh Nabi Muhammad tuh. Maka hukum-hukum yang dianggap menyalahi dari agama Islam sama Nabi Muhammad dikurangin, dihancurkan.
penyembahan berhala, mengagungkan kepada anak sapi dan lain sebagainya dibuang semua. Jadilah dinul Islam namanya, agama Islam. Kita mengatakan Tuhan itu satu, Allah maujud bila makan, Allah wajib diyakini sekalipun tidak terlihat. Kita wajib percaya. Itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga tidak boleh mengkultuskan kepada sesuatu di dalam penyembahan, nggak boleh. Itu yang ditanemin sama Rasulullah, dibawa oleh para sahabat Nabi. Maka mereka punya paham itu. Oh iya, berarti kita nggak boleh nih melakukan sesuatu ritual kecuali ibadah hanya kepada Allah. Termasuk nyembah berhala nggak boleh. Berhala ini dianggap Rasulullah Tuhan palsu, nggak boleh, jangan disembah dia. Maka ketika Rasul sudah meninggal, syariat-syariat agama Islam itu diturunin sama sahabat-sahabat Nabi, termasuk Umar bin Khattab. Masa Nabi dengan masa Umar, walaupun Nabi menantu Rasulullah, Umar di bawah Nabi. Maka ketika Sayyidina Umar melakukan ibadah umroh, maka Sayyidina Umar mengikuti syariat yang diajarkan sama Nabi. Apa? Nyium Hajar Aswad. Kemarin kita udah bahas kesunahan yang sangat dianjurkan bagi orang yang melakukan ibadah haji dan umroh, jangan sampai nggak bisa mencium Hajar Aswad. Kenapa? Hajar Aswad adalah salah satu benda yang di langit yang ada di surga, yang Allah turunkan ke bumi, nanti balik lagi. Ketika dia balik ke akhirat, dia memberikan syafaat bagi orang yang pernah mencium dirinya dan bersaksi di hadapan Tuhan, orang itu adalah orang baik. Ini Hajar Aswad. Dalam riwayat yang luas, Hajar Aswad dimasukin surga, Ka'bah dimasukin surga, dia nggak mau. Hajar Aswad, Ka'bah masuk ke dalam surga, Ka'bah nggak mau. Hadisnya sahih. Kenapa kau nggak mau masuk surga, sedangkan orang pada berebutan masuk surga? Kata Ka'bah mengatakan, ya Rob, aku mau masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pernah mengelilingiku waktu ada di dunia. Termasuk Hajar Aswad, karena dia adalah bagian dari Ka'bah. Masih syafaat dianjurkan nyium. Nah, waktu sudah berjalan, khalifah pada khalifah kedua Umar nyium Hajar Aswad nih kisahnya. Habis nyium Hajar Aswad, orang bingung gitu. Ngapain nyium batu? Katanya nggak boleh ngormatin batu. Umar dikasih parfum, diwangiin tuh batunya, sama Umar dicium. Doa, dilus lagi gitu. Orang yang ada di sekitarnya ngeliatin gitu. Umar kok nyium batu, ngormatin batu. Timbul tuh anak-anak muda saat itu, kalangan-kalangan Arabi mengatakan, nih Umar musyrik nih. Masa batu dicium-cium? Kayak kita gitu, megang keris gitu. Tahu keris kan? Oh, dicium, dibalik, dicium lagi. Nih batu digosok, ya kan? Setengah jam gosok lagi. Kita memberikan nilai lebih gitu. Maka Sayyidina Umar tahu nih, ini kalau nggak dijelasin nih, maka bisa berbuat apa? Membuat kemudorotan. Maka di hadapan orang yang banyak, Sayyidina Umar bilang gini, batu, nih lu, kalau kata bahasa kita, lu tuh nggak bisa ngasih bahaya buat gua, nggak bisa. Lu juga nggak bisa ngasih manfaat buat kita, nggak bisa. Ini di hadapan orang banyak gitu. Kalau bukan karena dulu saya pernah melihat Rasulullah mencium dirimu, pastilah tidak akan kucium. Aku menciummu karena dulu Rasul pernah mencium dirimu. Dipatahin tuh supaya akidah nggak berubah gitu. Oh, berarti menciumnya Sayyidina Umar bukan mengkultuskan batunya, tapi iktidaan bin Nabi, ngikutin sunnah Nabi. Sehingga timbullah satu hukum, dikatakan dalam Islam itu ada amrun ta'abudi, ada amrun ta'akuli itu. Amrun ta'abudi, satu perintah Tuhan yang patut kita lakukan tanpa perlu kita tanya-tanya lagi. Tidak perlu menggunakan logika, karena kadang syariat agama tidak perlu menggunakan logika. Tapi ada yang disebut dengan amrun ta'akuli, perintah Allah yang wajib dilakukan, tapi kita boleh berpikir di situ. Mencium Hajar Aswad ini adalah amrun ta'abudi, perintah Allah kepada Nabi Muhammad, sunnah buat kita. Jangan pakai ditanya, kenapa nyiumnya Hajar Aswad, nggak nyium batu yang lain? Bisa dipahami. Nah ini nih buat menangkis gitu, buat kita orang-orang Islam
untuk jangan sampai tasyabuh, jatuh kepada persamaan dianggap mereka. Enggak. Kalau kamu menyembah patung, memberikan ini kepada patung, itu mah menyembah kepadanya. Saya enggak, batu ini enggak memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat itu Allah. Saya melakukan hal ini karena mengikuti sunnah Rasulullah, bukan yang lain. Cincin ini punya maziyah nih. Cincin ini punya maziyah, punya khususiyah. Sama seperti jahe, Bang Anggi. Jahe itu punya unsur anget gitu. Itu kalau diminum lagi hujan, dibejek kasih susu, jahenya jahe merah, jadi apa namanya? Susu jahe merah, itu enak banget itu. Ketika kita minum yang perut kembung, minum jahe jadi enak perutnya, itu yang bikin sembuh bukan jahenya. Allah yang bikin sembuh, wasilahnya jahe. Kenapa? Memang jahe punya khususiyah. Sama kayak obat nih. Bukan obat yang nyembuhin, tapi obat ini punya khasiat yang ada di dalamnya. Yang menyembuhkan itu Allah. Itu begitu, sama dengan batu. Sama punya batu. Orang yang suka berada di lapangan nih, kayak Bang Odi, Bang Anggi, siapa yang kerjanya banyaknya di jalan itu, maka disunahkan pakai batunya batu virus. Kenapa? Hibah buat keamanan bagi mereka orang-orang yang berada di jalanan, jangan nggak sampai pakai batu virus. Kenapa? Sahabat Nabi yang perang Badar itu jumlahnya 313 orang. Yang perang Badar itu 313 orang. Yang meninggal itu 14 orang. 14 orang ini diteliti nih, dia meninggal karena salah satu nggak pakainya cincin. Jadi ini memberikan keamanan. Tapi kalau ditanya yang memberikan keamanan itu siapa? Allah. Tapi lewat khususiyah ini. Orang yang belajar kayak saya taklim, itu sunnahnya pakai batu jamrud supaya ilmu mudah. Kalau mau terhindar dari kepakiran, yanfal faqr, pakainya batu yakut, sapir kuning. Itu semuanya punya wasilah semua. Tapi hakikat yang memberikan itu Allah. Kita nyium Hajar Aswad, hakikatnya mengikuti Rasulullah. Kalau Rasul nggak pernah cium, saya nggak bakal pernah cium. Maka mafhum mukhalafahnya, segala perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasul, yang memang itu bertentangan dengan syariat agama, jangan lakukan itu. Tapi yang dilakukan harus berdasarkan iktidaan kepada Nabi. Itu yang penting. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan sama Nabi sekarang menjadi bid'ah yang dolalah. Enggak juga. Karena nanti kajiannya lebih luas. Ini masalah tentang akidah, jangan sampai kita terpaut di situ tuh. Katanya nggak boleh nyembah batu. Enggak nyembah. Saya nyuruh mencium, itu iktidaan sama Nabi. Supaya setidaknya muka kita, bibir kita, wajah kita, kulit kita sempat nempel ke Hajar Aswad yang nanti ngasih persaksian baik buat kita di negeri akhirat. Dia mah nggak beri manfaat. Dia juga nggak bisa membahayakan. Pak Haji Murdo pergi haji kemarin, nggak nyium Hajar Aswad. Selamat nggak sampai sini? Selamat, nggak ada, nggak nyium Hajar Aswad. Wah, kecelakaan lu. Nggak. Karena dia nggak berikan manfaat, nggak berikan mudarat. Bisa dipahamin di sini. Bisa dipahamin ya. Nah, itu Islam begitu. Kadang-kadang tidak perlu dilogikakan. Jangan dilogikakan. Kalaupun ada yang sesuai dengan kaidah gitu, itu bukan berarti sama. Satu contoh begini. Kita disyariatkan itu bagi orang tua yang mampu untuk melakukan akikah gitu. Akikah bagi anak yang baru dilahirkan. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Sunnah dalam akikah berbeda dengan sunnah saat orang berkurban. Kalau berkurban, dagingnya boleh dicacak dan diberikan kalau bisa dalam keadaan mentah. Cepet-cepet. Kenapa? Supaya di hari Idul Adha dia bisa makan daging tuh, nyenengin orang-orang fakir miskin. Tapi kalau akikah, sunnahnya diberikan kepada tetangga itu dalam keadaan matang. Dimasaknya yang manis-manis, jangan yang asam. Dan tulang-tulangnya jangan dipotong, dicacak enggak. Kalau mau dipotong sesuai dengan persendian. Itu sunnahnya tuh. Kenapa dimasak yang manis-manis? Tujuannya mudah-mudahan nih anak jadi anak yang manis, dilihat enak, dipandang seneng.
Pernah nggak ngelihat anak kecil gedeg banget ngeliat dia tuh, saben lewat gua gedeg. Nah, ini mungkin dulu kayaknya dimasak goreng asem nih begini, jadi kita ngeliatnya asem, pengen gua sambit aja nih. Iya, labeng lewat aja kita udah gedeg banget, pengen banget kita sentil. Nah, ini masaknya dulunya mungkin kepedesan atau goreng asem ini. Disunainya mana? Yang kedua, kenapa nggak dicacak? Harus dicacak sesuai persendian, jangan dicacak itu. Gak boleh dicacak, harus sesuai persendian, kaki di persendian, tulang iga dibiarkan panjang, jangan dicacak. Kenapa? Itu amrun ta'budi, ikutin aja, Nabi yang nyuruh. Diteliti di Sumatera Utara ada Kiai Harun Yahya. Diteliti itu Yahya Nasution atau Harun Yahya, saya lupa itu. Di Sumatera diteliti 12 tahun, 13 tahun dia teliti. Waktu era tahun 90-an itu banyak trek-trekan itu. Balapan-balapan motor itu banyak. Maka diteliti di Sumatera itu selama 13 tahun anak-anak yang trek-trekan jatuh naik motor lalu kakinya patah, disamperin ke rumahnya. Diteliti disamperin ke rumahnya, yang jatuh waktu trek-trekan ditanya ke rumahnya nih, yang tulangnya patah, ditanya nih, itu waktu lahir dibikinkan akikah apa tidak? Maka orang tuanya bilang, yang jatuh kakinya patah mengatakan mayoritas tidak dibuatkan akikah. Tapi yang jatuh kakinya nggak patah, diteliti, itu masih kecilnya dibuatkan akikah. Itu mah bagian daripada bonus dari amrun ta'budi, tapi perintah Tuhan jauh lebih daripada itu. Bisa dipahami. Jadi emang jangan pakai cocok galicok gitu. Wah, ini begini nih ya, ini enggak. Islam tuh begitu. Kalau yang jenisnya amrun ta'budi, ikutin aja, jangan pakai ditanya. Kalau amrun ta'akuli boleh dipikirin. Apa? Wudu kita nih yang di lapangan, jangan Bang Odi wudu di air toren yang kejemur air panas, jangan. Ini toren nih kebuka, kena sinar matahari gitu. Pas dibuka kerannya panas nggak ini? Panas, jangan dipakai. Basement yang panas jangan dipakai. Makruh hukumnya. Suci mensucikan, suci, tapi makruh pakainya. Air yang di tengah sawah kejemur yang dipakai petani itu, kalau lagi datang waktu siang, jangan dipakai buat sholat, jangan dipakai buat berwudu. Makruh hukumnya. Kalau kita pikirin kenapa gitu? Ternyata dari zaman dahulu itu ada penyakit baros, penyakit belang, yang disebabkan salah satunya karena menggunakan air yang langsung terjemur oleh matahari. Maka dibuktikan sekarang kalau kita lihat petani-petani yang sering pakai air musammas, air yang terjemur oleh matahari, pasti kulitnya belang-belang kayak orang Panuan. Lihat, itu udah dibuktikan sekarang. Kita lihat gitu petani gitu, yang asli petani nih, bukan petani zaman kita lihat. Yang zaman-zaman dulu kongkong yang rokoknya masih kaum, lihat pundaknya, pasti kulitnya ada panu-panu belang. Kenapa? Dulunya sering pakai air musammas. Itu namanya amrun ta'akuli, perintah Tuhan yang boleh dipikirkan. Tapi terkadang perintah Allah itu tidak semuanya bisa dipikirkan, nggak bisa dilogikakan. Bisa dipahami di sini. An Anasin radhiyallahu anhu qala, satu riwayat hadis dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi beliau, qala, beliau mengatakan, kana yuhillu minna, adalah orang di antara kami al-muhilla yang mereka melakukan talbiyah dengan kencang. Waktu haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, umumnya begitu. Falayun karu alai, maka Nabi tidak mengingkari, memperbolehkan. Wa yukabbiru minna al-mukabbiru, tapi ada di antara kami bukan bertalbiyah, tapi mengucapkan Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan labbaik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, bacanya begitu. Fala yunkaru alai, maka Nabi juga tidak mengingkari daripada bacaannya. Tidak mengingkari berarti tidak melarangnya. Sehingga ulama mengatakan itu yang menjadi pembeda buat antara orang haji umroh dengan orang yang sholat. Orang yang sholat ada rukun qauli, rukun yang harus dibaca pada saat seseorang sholat, harus dibaca, termasuk membaca Al-Fatihah. Termasuk di dalam Al-Fatihah itu ada basmalah, maka wajib waktu membaca Al-Fatihah dibaca basmalahnya, wajib. Kalau kita tahu dia orangnya mazhab Syafi'iyah,
ngajinya bareng sama kita, nggak sekolah di luar negeri. Tiba-tiba sholat maghrib dia tidak baca basmalah, dan kita yakinin basmalah itu bagian dari Al-Fatihah dan menganggap imam itu salah, maka jamaahnya dianggap rusak. Bang Anggi nih imamin maghrib, saya tahunya ngajinya di PLN, di tempat-tempat yang kita tahu gitu. Tiba-tiba Bang Anggi ngilang gitu 4 bulan. Datang-datang udah beda beremosan, udah segini. Imamin sholat maghrib lah bahasa gitu. Tapi pas sholat maghrib nggak baca bismillah gitu. Kita tanya Bang Anggi mazhabnya apa? Sama men, aneh Syafi'iyah. Kok nggak baca basmalah gitu? Ya aneh melihat teman-teman nggak baca basmalah gitu. Bukan Nabil, melihat teman-teman tidak baca basmalah. Kita yakinin itu tadi bacanya salah, sholat kita harus diulang. Kenapa? Nggak sah tadi dia baca Fatihah. Berbeda dengan kita punya teman memang sekolahnya di Maroko, yang mazhabnya mazhab Imam Malik. Berbeda teman kita yang memang sekolahnya mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal di Turki, nggak masalah. Imam Malik mengatakan Fatihah bukan bagian daripada basmalah. Kalaupun dibaca, boleh dibaca secara sirpelan, silahkan. Kita makmum kepada dia dan dia menjalankan sesuai dengan mazhabnya, maka ibadah kita menjadi ibadah yang sah. Jadi kalau makmum meyakini ada kesalahan pada imam, dia yakin itu salah, maka sholat jamaahnya batal ya. Kayaknya salah nih imamnya. Perasaan gak begitu gitu. Udah batal sholat jamaahnya dia. Harus cepet-cepet mufarokoh, kalau enggak sholatnya nggak sah. Jadi kita nggak boleh tuh merasa ada kesalahan pada imam, nggak boleh. Karena kita makmum wajib ngikutin imam. Lah kalau imamnya salah, kita nggak boleh ngikutin. Bisa dipahami. Nah, imam itu bagaikan nahkoda, bagaikan pimpinan, bagaikan masinis, bagaikan pilot. Harus mengetahui bagaimana keadaan makmum yang ada di belakang. Makmum itu harus diketahui nih, kan namanya makmum nih ada yang udah tua. Kalau sujud kelamaan kepalanya pusing. Ada yang bawa anak, kalau sholatnya kelamaan anaknya bisa nangis. Anaknya nggak nangis, bapaknya di rumah bisa nangis, mau makan belum ada masakan. Itu kita harus tahu tuh. Makanya kita harus melakukan perbuatan yang diketahui oleh makmum secara umum. Saya misalkan berbeda sholatnya dengan jamaah di sini, maka ketika saya sholat di sini dan diminta jadi imam di sini, maka saya sholatnya sama sebagaimana mayoritas yang ada di sini. Jadi kalau kita melakukan sholat di tempat orang yang berbeda dan itu benar mazhabnya, maka kita mengikuti mayoritas yang ada. Maka yang enak kita jadi makmum gitu. Jangan di tempat orang lain kita jadi imam, jangan. Kecuali benar-benar sholatnya sama. Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik itu beda tuh. Banyak perbedaan di dalam urusan sholat itu banyak. Imam Malik tidak perlu melakukan kunut. Imam Syafi'i kunut itu sunnah abad. Ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja karena sujud sahwi. Tapi ketika Imam Syafi'i sholat di tempat Imam Malik, maka Imam Syafi'i tidak menggunakan kunut. Kenapa? Mazhab Maliki mayoritas jamaahnya nggak pakai kunut, supaya makmumnya nggak bingung. Begitu pula Imam Malik ketika sholat di tempat Imam Syafi'i jadi imam, maka Imam Malik yang tadinya tidak kunut, beliau melakukan kunut karena menghormati mayoritasnya Imam Syafi'i. Itu imam yang hebat. Jadi imam yang hebat itu bukan bikin permasalahan di tengah makmum, tapi yang meluruskan perbedaan yang ada di tengah makmum. Bisa dipahami. Nah, karena tidak ada rukun kauli pada saat pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh, maka orang yang diam saja, asal pada saat dia ihram berniat haji ataupun umroh, melakukan apa yang disyariatkan oleh Nabi pada saat dia haji dan umroh, maka jadi hajinya, jadi umrohnya mabrur insya Allah. Kenapa? Nggak ada rukunnya. Buktinya apa? Ada orang baca talbiyah kencang-kencang sama Nabi dibiarkan, nggak apa-apa baca talbiyah. Ada lagi yang baca takbir subhanallah walhamdulillah sama Nabi dibiarkan. Tidak ada yang dispesifikan khusus harus diucapkan. Setidaknya jangan pernah menyebut asma Allah pada saat melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Kalau bibir kita gatel, nggak bisa tuh ngomong yang baik. Kalau ngomongnya buruk mulut dan harus lebih baik diam selama haji dan umroh. Jadinya haji haji diam namanya. Kenapa? Dia nggak ngomong.
Dia nggak ngomong. Bisa dipahami? Baik. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Satu riwayat hadis yang melalui jalur sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala, beliau mengatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saqali. Pernah menyuruh saya Rasulullah SAW kepada golongan orang-orang yang berat membawa barang, orang-orang yang sudah tua. Ibnu Abbas ke sono, itu ada bapak-bapak, ada orang yang bawa peralatan haji dan umrah, samperin ke sono. Auqala, atau dikatakan, ini syakur riwayah nih, ada keraguan nih. Itu Ibnu Abbas disuruh ke tempat bapak-bapak yang sepuh-sepuh yang bawa berat-berat barang-barang yang berat, apa? Disuruh fi do'ati, kepada golongan kaum-kaum yang lemah, perempuan-perempuan yang lemah. Min jam'i bilailin, untuk pindah pada waktu malam daripada Musdalifah. Nanti saya jelasin. An Aisyah radhiyallahu anha, disambung, diperkuat oleh hadis daripada Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan, Aisyah, ista'zana Rasul mengizinkan Saudatu akan Saudah. Saudah ini istri Nabi. Rasulullah SAW mengizinkan Rasul kepada Saudah antadfa'a qablahu, agar meninggalkan Musdalifah sebelum Nabi. Wa kana sabtotan, dan adalah Saudah itu lemah. Ada yang mengatakan umurnya sepuh, ada yang mengatakan Saudah itu badannya besar gitu. Jadi berat banget gitu. Kalau jalan nggak bisa cepet kayak kita gitu. Kita udah jalan dari sini sampai Mestik, dia baru sampai lampu merah gitu, karena badannya berat. Yakni sakilatan, badannya berat. Fa'azina laha, maka mengizinkan Rasul, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Begini Pak, dalam ibadah haji itu ada yang namanya rukun haji, ada yang namanya wajib haji. Kalau yang namanya rukun haji yang 5 itu, ini sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau seandainya dia tidak melakukan rukun satu saja, maka dipastikan hajinya tertolak, umrohnya tertolak. Contohnya, dia nggak niat ihram, nggak sah hajinya, nggak sah umrohnya. Haji harus wukuf di Arafah. Dia nggak melakukan wukuf di Arafah, maka dipastikan ibadah hajinya nggak sah. Tapi kalau yang dibilang wajib haji, sesuatu yang harus ada pada pelaksanaan ibadah haji, tapi kalau dia luput boleh diganti untuk membayar dam. Termasuk bermalam di Musdalifah. Dia nggak sempat bermalam di Musdalifah, sakit dan lain sebagainya, bayar dam, potong kambing. Kenapa? Nggak mabit di Musdalifah. Nah, ini lagi berbicara wajib haji nih. Wajib haji itu nginep di Musdalifah namanya. Yang namanya nginep itu melebihi jam 12 malam. Maka Nabi dari wukuf di Arafah lalu ke Musdalifah, nginep Nabi dari mulai ba'da maghrib sampai ketemu waktu subuh tuh Nabi itu. Nabi nginep dari mulai ba'da maghrib, lewatin jam 12 malam sampai datang waktu subuh besoknya, Nabi sholat subuh tuh di Musdalifah. Tapi Nabi pernah menyuruh nih, karena dari Musdalifah nanti kita mau jumroh Aqobah, kita mau nanti tawaf ifadah ke Mekah, lama nih, karena dulu nggak ada habis jalan kaki gitu. Maka Nabi pernah nyuruh Ibnu Abbas datang kepada pasukan yang udah tua, pasukan yang jamaah yang sudah tua, yang bawa rangsel yang banyak. Atau ada yang mengatakan jamaahnya perempuan yang gemuk, yang lemah, termasuk istri Nabi Saudah, kasih tahu mereka nih yang berat nih, barangnya banyak, badannya berat, keadaan lemah, dia boleh jalan duluan pergi dari Musdalifah, yang penting lewatin jam 12 malam. Nabi diperboleh, silakan tuh, ente kan jalannya lambat nih, jangan nungguin pagi, dah jalan, lewatin jam 12 malam, lewat 5 menit, dia jalan duluan ke Mekah duluan, gak apa-apa, silakan ke Mekah.
Kita yang kuat-kuat sunnah ibadah nunggu waktu subuh di Musdalifah bila memungkinkan, kalau mengikuti sunnahnya Nabi. Tapi kalau nggak memungkinkan, udah jalan duluan boleh gitu. Nah, kita tahu nih, oh kata Ustadz, kita sunnah nih untuk ngambil sholat subuh di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Ternyata kendaraan kita, bis kita yang melakukan haji nggak bisa. Jam 2 malam harus pergi, kita ikut pergi. Jangan sampai kita idealis untuk tunggu sampai subuh. Kenapa? Dianggapnya kita melakukan kemudorotan. Kita kan nggak tahu, udah ikutin aja. Sama seperti mereka nih. Karena jamaah Indonesia dilihat itu tua-tua semuanya. 2-3 tahun terakhir itu yang dilihat yang sepuh-sepuh nih. Wah, ini kalau yang sepuh-sepuh nih, waktu berebutan nanti selesai sholat subuh nih, ini kacau nih, bisa keinjek-injek nih. Yang sholat Afrika tinggi-tinggi, sehat-sehat. Dia jangankan digempet, ditiup aja miring gitu. Wah, ini bahaya nih. Maka disuruh Indonesia, jangan lama-lama mabitnya kong. Yang penting udah di Musdalifah. Kagak, gue pengen sampai subuh. Jangan kong, bahaya. Subuh di sini penuh, tempat wudunya desek-desekan, dia pengen ngambil. Jadi kalau sholat subuhnya jam 4:30, wudunya jam 2 kong. Kong kuat gak nahan? Ya kagak kuat, gue 15 menit kencing. Makanya jalan deh kong, jangan ribet. Ini ngurus yang gini nih susah nih. Ini ngurusin orang susah satu Indonesia ini jam 1 sampai jam 3 ini ngumpulin. Jalan duluan. Ini ibadah begitu Nabi. Kalau ada sesuatu yang sekiranya berat, Nabi memudahkan, termasuk wajib haji di Musdalifah. Ibadah apapun juga begitu. Bang, saya nggak kuat wudhu nih. Kenapa? Badan saya sakit, Bang. Ya udah, tayamum aja. Oh, lagi sakit tuh, apa tayamum? Tayamum, diajarin tayamum. Bang, saya mau mandi janabat nih, Bang. Tapi air di rumah habis. Satu kampung nggak ada yang punya air. Waktu zuhur mau habis gimana? Tayamum. Karena namanya tayamum itu bisa dalam 3 hal. Pertama, menggantikan wudhu apabila tidak ada air, bisa menggantikan mandi janabat bila tidak ada air, dan yang ketiga bisa menggantikan anggota wudhu dan mandi janabat apabila tidak bisa untuk menerima air karena sebab sakit dan lain sebagainya. Sakit nih kita nih, bagian kaki kita sakit gitu. Waktu wudhu namanya kaki wajib dibasuh. Ternyata di sini ada perban kita gitu. Ada perban sehingga nggak bisa kena air wudhu. Maka wudhu dulu kita, pas basuhan kaki ini tidak bisa dilakukan, maka disempurnakan dengan tayamum. Boleh mandi janabat dengan ganti tayamum, boleh apabila tidak memungkinkan. Dingin banget gitu di puncak gitu. Sholat subuh udah mau habis gitu, kita habis hubungan gitu. Aduh, ini kalau kena air nih kepala pusing, tayamum aja boleh silakan. Jadi kalau mau hubungan bawa pasir dulu ke kamar, kasih nampan gitu supaya kalau mandi janabat kita dingin, kita bisa tayamum. Jangan seenaknya. Sahabat Nabi habis perang, kepalanya bocor sini nih. Kepalanya bocor gitu. Lalu tiba-tiba karena namanya perang, kangen sama istri, dia tidur mimpi keluar sperma. Aduh, bocor lagi. Namanya pisah sama istri kan, kepikiran dia. Maka dia tanya sama sahabat nih, aduh gimana ya? Saya mau mandi janabat, kepala saya sakit ini ada darah. Nggak mandi, saya keluar nih, nggak bisa sholat subuh. Ada cara yang lain nggak? Kata sahabat ini, nggak bisa. Yang namanya mandi janabat harus. Yang namanya mengangkat hadas besar dengan mandi. Harus pakai air, harus pakai air. Maka sahabat itu mandi pakai air. Selesai mandi, alhamdulillah belum selesai udah mati ini sahabat. Kenapa? Lukanya kebuka, dia mandi. Keluar darah semua, mati. Sampailah beritanya kepada Rasulullah, dipanggil, kau sudah membunuh saudaramu. Nggak boleh. Kalau dia nggak sanggup untuk melakukan mandi janabat, boleh diganti dengan tayamum. Caranya nggak gul-gul di tanah, nggak, sama seperti tayamum waktu orang mau sholat. Buat apa? Pengganti mandi. Habis tayamum buat niat mandi, ganti mandi nih, kita tayamum lagi pakai yang baru buat niat sholat. Besok pagi tuh kalau udah enak, udah anget jam 10 baru kita mandi janabat. Ulang tadi sholat yang kita pakai. Kenapa? Tadi nggak sempurna tayamumnya karena sebut dingin. Dianggapnya nggak berdosa. Yang berdosa tuh kalau udah tahu mau habis waktu belum mandi, besok aja nunggu jam 10 dah dingin banget. Dosa nih dia. Sama kayak orang sholat lihurmatil waktu. Bisa paham di sini? Satu hadis lagi ya.
Ya, ini masih bisa. Ini dua hadis yang berkaitan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, satu riwayat hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? La tarmul jamrata, janganlah melempar jumroh Aqabah hatta tatlu asyamsa, sebelum terbitnya matahari. Rawahul khamsah ila an-Nasai, meriwayatkan hadis ini oleh imam yang 5 kecuali Imam An-Nasai, wa fihi inqita'in, dan padanya ada sanad yang terputus. Nih, hadis yang pertama nih begini. Nanti saya potong. Nabi bilang, janganlah engkau, ke Ibnu Abbas nih, janganlah engkau melempar jumroh Aqabah kecuali nanti kalau udah terbit matahari baru lempar di situ. Ini Nabi bilang begitu. Kan kita habis wukuf di Arafah, malam di Musdalifah, di 10 Zulhijjah, hari lebaran tuh, kita mau lempar jumroh Aqabah yang pertama nih, sebelum Thauf Ifadah atau sesudah Thauf Ifadah. Kita mau lempar nih. Nabi bilang Ibnu Abbas, kalau mau ngelempar jumroh nanti nunggu matahari terbit. Berarti jam berapa tuh? Sekitar jam 7-an, jam 7 setengah 8, jam 7-an lah matahari mau terbit di sana, itu jam 7 ya. An Aisyah radhiyallahu anha, tapi hadis melalui jalur Sayyidatuna Aisyah, qalat, beliau mengatakan, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ummu Salmata, pernah Nabi mengutus kepada Ummu Salamah Lailatan Nahri, pada malam daripada malam Idul Adha, malam takbiran. Faromatil jamratu, kemudian melempar jumroh. Summa madot, kemudian beliau lalu fa'afadot, dan melakukan tawaf ifadah. Rawahu Ibnu Daud, meriwayatkan hadis ini Imam Ibnu Daud, wa isnaduhu, dan pada sanadnya ala syarti muslimin, ada syarat dari periwayatan Imam Muslim. Tadi kan nunggu matahari terbit, tapi pada riwayat Sayyidatuna Aisyah pernah nih Nabi mengutus daripada Ummu Salamah pada malam takbiran. Disuruh sama Nabi Ummu Salamah untuk melakukan jumroh Aqabah malam. Tadi Nabi mengatakan jangan lempar jumroh Aqabah kecuali terbitnya matahari. Kok beda gitu? Bukan beda. Di sini ulama menggabungkan. Yang penting melempar jumroh Aqabah itu dilakukan 10 Zulhijjah sampai dengan habis waktunya. Itu 10 Zulhijjah dilakukan. Kapan waktunya? Kapan waktunya bebas, yang penting 10 Zulhijjah. Ini Ummu Salamah ngelemparnya itu jangan dianggap malam takbiran habis maghrib, enggak. Dia ngelewatin jam 12, masih jam 1 malam. Kata Nabi, lempar. Dan itu hukumnya sah. Kenapa? Dilakukannya udah tanggal 10 Zulhijjah. Tapi kalau mau dibilang afdol, paling utama, ngelemparnya itu ketika matahari sudah terbit, itu paling bagus. Jadi ibadah ada yang dikatakan sah, ada yang dikatakan afdolnya ada. Sholat zuhur sah dilakukan jam 3, sah, yang penting masih di waktunya. Tapi kalau mau dikatakan afdolnya, maka lakukan di awal waktu. Ada waktu khususnya. Begitu pula jumroh Aqabah. Yang penting 10 Zulhijjah. Berarti jam berapa? Jam 12 lewat 5 menit kayak, jam 12 lewat 10 menit udah sah. Kenapa? Udah 10 Zulhijjah. Tapi kalau mau sempurna, ngikuti Nabi, ngelemparnya sesudah pada terbitnya matahari. Jadi dalam ibadah itu ada yang sifatnya berbicara sah atau tidak sah. Dan dalam ibadah itu juga ada berbicara tentang afdoliyat, keutamaan dan ibadah antara yang sah atau tidak. Kalau udah bicara sah, mati bicaranya afdolnya yang mana. Sholat Isya dikerjakan jam 8 malam sah nggak? Sah. Jam 9 malam sah. Kalau mau tanya afdolnya gimana? Sepertiga malam yang terakhir. Nabi melakukannya hampir seperti itu. 2:30 Nabi lakukan sholat Isya sekaligus ditumbuk dengan melakukan sholat tahajud. Ada riwayat mengatakan Nabi sholat Isya, Nabi istirahat baru bangun. Itu silahkan dilakukan. Ada waktu-waktu afdoliyah. Cuma dari 5 sholat waktu yang paling terpegang as-sholatu ala waktiha. Jangan sampai sholat di luar daripada batas
waktunya. Mudah-mudahan waktu kita sholat termasuk waktu afdoliyah. Bisa dipahamin di sini? Bisa dipahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau dipertanyakan? Cukup? Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Besok kita sambung tentang bagaimana orang yang tidak melakukan rukun haji pada saat pelaksanakan haji. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta subhanak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.